Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid din wal dunya wal akhirah. Ma'asyara hadirin wal hadirat, jamaah salat fardhu subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, setelah kita melaksanakan amal ibadah yang ada di bulan Ramadan, kembali kita melaksanakan rutinitas kita, pengajian-pengajian kita setelah sholat subuh yang tiap hari kita amalkan. Namun sebelum kita memulai ini kajian, menyambung kajian kita sebelum bulan Ramadan, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena kita masih dalam suasana bulan Syawal. Ma'asyara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menyambung kajian kita masih di dalam bab ma yuqalu 'indal mayyit wa ma yaqulu man mata lahu mayyit. Bab menerangkan apa yang dikatakan di sisi mayit dan apa yang dikatakan orang yang kepada orang yang mempunyai kematian. Entah yang meninggal itu anaknya, entah yang meninggal sepupunya atau yang lain-lainnya. Hadis yang ketiga, an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata waladul 'abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi qabaltum walada 'abdi fayaquluna na'am. Daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, idza mata waladul 'abdi, jika apabila meninggal anak salah seorang hamba Allah. Anak berarti masih kecil meninggal dia, anak dari salah seorang hamba Allah. Qala Allah ta'ala li malaikatihi, Allah berkata, berfirman kepada malaikat-malaikatnya, qabaltum walada 'abdi, kalian telah mengambil anak daripada hambaku. Fayaquluna na'am, para malaikat berkata, betul ya Allah, kami mengambil daripada anak daripada salah satu hamba Engkau. Qabaltum samarata fuadi, maka kalian mengambil buah daripada buah hatiku. Karena Allah itu sayang kepada hambanya. Dalam hadis melebihi Allah itu sayang kepada orang yang beriman
itu melebihi sayangnya orang tua kepada anak. Jadi kalau andai kata ada anak orang yang beriman meninggal, yang namanya anak kan buah hati, diambil oleh Allah lewat malaikatnya pencabut nyawa, maka berarti malaikat itu mengambil buah hati daripada buah hati Allah, seakan-akan seperti itu, karena ayahnya atau orang yang beriman itu adalah kesayangan Allah. Maka fayaquluna na'am, para malaikat berkata, betul, kami mengambil daripada buah hati daripada buah hati engkau. Fayaqulu, berkatalah Allah, famadza qala 'abdi, ketika diambil anaknya itu, apa yang dikatakan hambaku itu? Fayaquluna, malaikat berkata, hamidaka wastarja'a. Ketika anaknya itu diambil, ayahnya, ibunya mungkin memuji kepada engkau ya Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullah, maka Allah berfirman, ubnu li 'abdi baitan fil jannah wa samuhu baital hamdi. Buatkanlah hambaku itu satu istana di dalam surga, buat nama istana itu namanya istana pujian. Jadi kalau orang mempunyai anaknya itu meninggal, anggaplah anak itu masih kecil, buah hati, masih disayang, apalagi lagi lucu-lucunya diambil oleh Allah. Rupanya dia sanggup memuji kepada Allah. Alhamdulillah, selesai salah satu titipan Allah diambil, sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada dia sedih. Sedih itu sedih yang wajar, bukan sedih yang tidak wajar. Dia paham itu adalah titipan Allah, kemudian diambil lagi oleh Allah. Alhamdulillah. Maka orang seperti ini yang mengucapkan pujian kepada Allah kemudian mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dibuatkan oleh Allah satu istana di dalam surga yang bernama Baitul Hamdi, istana pujian. Tapi syaratnya harus memuji, bersyukur dia, alhamdulillah diambil sudah oleh Allah. Yang ada itu kebanyakan jarang orang mengucap alhamdulillah. Kalau istarja itu rata-rata bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang lebih berdosa malah tidak dapat pahala orang yang menyumpah-nyumpah dengan kejadian atau apa yang ditimpakan Allah kepada anaknya. Tidak rela dia, ini pahala tidak dapat, rumah pujian tidak dapat, dosa ia dapat. Kenapa? Karena dia tidak ridho apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena setiap apapun yang ada di dunia ini, yang ada yang terjadi, itu seluruhnya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk anaknya meninggal dan sebagainya. Dia meratap, dia tidak senang, berarti dia tidak rela dengan keputusan Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Jadi berat juga mengucap alhamdulillah. Tapi kalau dia betul-betul paham ilmu, dia paham tauhid, dia paham itu titipan Allah, insya Allah mudah mengucap pujian kepada Allah. Sebagaimana tukang parkir yang hanya sekedar menjaga parkiran saja, dia tidak ada merasa itu sepeda motor miliknya, seluruhnya titipan Allah. Ketika diambil oleh orang yang punya, alhamdulillah diberikan upah 2.000 rupiah. Nah itu sengaja malah senang dia, alhamdulillah dapat, sudah rezeki selesai, titipan Allah. Maka sama seperti itu, harta dan apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, titipan Allah juga. Cuman kadang-kadang kita terlampau sayang dengan titipan Allah. Ketika benda atau apapun yang diambil oleh Allah, seakan-akan kita tidak rela, padahal titipan saja.
Tapi memang berat soalnya anak ini berat diambil, apalagi saat lucu-lucunya. Nah itu seminggu 2 minggu masih sedih itu orang tuanya, tapi sedih yang wajar, tidak masalah. Ada malah orang tuanya bukan anak yang lagi lucu, umur 18 tahun meninggal. 18 tahun itu maka anaknya gagah orangnya, gagah, bahkan pernah ditawar menjadi pemain film di Jakarta. Orang tuanya kiai, tidak diperbolehkan. Rupanya yang namanya anak 18 tahun main sepeda motor ngebut-ngebut. Sepeda motor pun bukan punya dia ikut bonceng. Maka jalan raya, jalan lintas, pas tabrakan dengan truk, meninggal di tempat. Meninggal di situlah. Itu sebulan orang tuanya, khusus ibunya. Kalau ayahnya karena kiai gampang saja, dia punya ilmunya. Ibunya itu sebulan. Pokoknya tidak berani masuk kamar anaknya. Masuk kamar anaknya nangis. Karena ingat tadi, anak terlampau gagah diberikan oleh Allah, orangnya tampan, meninggal bujang. Kamera anaknya dijual, yang jual ayahnya, pening kepala ayahnya. Ini bini ini istri masuk kamar nangis, buka lemari anak nangis, melihat kamera yang biasa dipakai anak main, karena anak suka main kamera, foto-foto, mungkin ingin jadi wartawan, nangis. Oleh ayahnya dikumpulkan seluruh baju anaknya, jual lagi, selesai. Pening kepala katanya melihat bini nangis terus. Ini namanya karena dia sayang kepada anak, tapi wajar, bukan nangis meratap, nangis sedih saja. Itu wajar, tidak masalah nangis seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad sendiri nangis ketika anak beliau yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Dan yang lain-lainnya, cucu beliau meninggal pun beliau nangis. Nah itu, jadi kalau ada anak meninggal kemudian sanggup memuji kepada Allah, maka Allah buatkan satu rumah di dalam surga, istana namanya Baitul Hamd, rumah pujian. Nah, nanti meninggal kita lihat di sana sudah dibuatkan oleh malaikat rumah kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwasanya beliau bersabda, qala yaqulullahu ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini hadis qudsi berarti, ma li 'abdil mu'min indi jazaa'un iza qabatu safiyahu min ahli dunya. Tidak ada bagi hambaku yang beriman balasan daripadaku jika aku ambil kekasihnya daripada ahli dunia. Artinya dia mempunyai istri, mungkin sangat disayanginya. Yang istri punya suami sangat disayangi, orang tua punya anak sangat disayangi. Siapapun yang sangat disayangi diambil oleh Allah. Kakak beradik akrab, saling sayang menyayangi, dari kecil akrab, diambil oleh Allah satunya mungkin. Kemudian summah tasabahu ilal jannah. Kemudian ketika diambil, dia tidak apa-apa, dia tidak merasa berat, dia ikhlaskan. Kemudian dia mengharap balasan Allah. Ketika diambil orang yang ia sayangi tadi, maka tidak ada balasan kecuali Allah, kata Allah, kecuali surga. Dibalas oleh Allah dengan surga. Asal kita ridho kalau diambil oleh Allah yang namanya orang yang kita sayangi. Sebaliknya, kalau meratap, mengeluh, Allah murka kepada kita. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala
arsalat ihda banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi tad'uhu wa tukhbiruhu anna sabiyyan laha aw ibnan fil maut. Salah satu anak Nabi Muhammad, anak perempuan, tidak disebutkan namanya, entah Sofia, entah Zainab, entah Fatimah, entah Ummu Kulsum. Ini mengutus salah satu utusan untuk mengkhabarkan kepada Rasulullah bahwasanya anak laki-lakinya ingin meninggal dunia, sakaratul maut. Datang utusan kepada Rasulullah mengkhabarkan bahwa anaknya si Fulanah, anaknya daripada anak Nabi Muhammad, berarti cucu Nabi Muhammad, ini akan meninggal dunia, sakaratul maut. Maka apa kata Rasulullah? Qala, Rasulullah berkata kepada utusan tersebut, irji' ilaiha, kembalilah engkau kepada anakku tersebut, fa akhbirha, khabarkan kepadanya, anna lillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma a'ta. Hak Allah, Allah ingin memberikan, Allah ingin mengambil, itu hak Allah. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Tiap-tiap sesuatu di sisi Allah ada batas. Kapan sampai batasnya diambil. Jangankan benda seperti manusia, mainan saja, barang saja ada batas. Sepeda motor itu ada batas. Beli pertama, iyalah bagus, tapi sudah 10-15 tahun, sudah sampai wayahnya rusak dia. HP itu ada batas. Beli pertama lancar dia, kenapa? Dia kosong memorinya. Tambah lama senang nyimpan video, senang nyimpan foto, tambah lama tambah dia lambat geraknya. Tambah lama tambah lambat geraknya. Dapat 5 tahun pakai rusak, ada batas. Seluruhnya ada batas, termasuk umur kita ada batas. Maka itu nasihat Nabi Muhammad kepada anak beliau. Kabarkan kepada anakku tersebut, engkau kembali kepadanya, hak Allah, Allah memberikan, Allah mengambil. Dan katakan kepadanya, apapun yang ada di sisi Allah, seluruhnya yang diberikan oleh Allah bi ajalin musamma, ada batasnya. Fal tasbir wal tahtasib. Kata Rasulullah, sabarlah engkau, bilang kepadanya, dan mengharaplah pahala kepada Allah. Nah, ini berarti yang meninggal cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan anak-anak beliau meninggal sebelum beliau, kecuali Fatimah. Fatimah enggak panjang umur. Anak beliau 7, Ibrahim dan yang lain-lain. 6 lahir daripada Siti Khadijah. Hanya 1 yang bernama Ibrahim lahir daripada Mariyatul Qibtiyah, orang Mesir, hamba daripada Mesir. Namanya Mariyatul Qibtiyah. Nah, ini melahirkan Ibrahim. Siti Khadijah ini melahirkan 6. Abul Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Fatimah itu putri bungsu. Fatimah. Seluruhnya itu meninggal sebelum Nabi Muhammad meninggal, kecuali Fatimah. Fatimah meninggal 6 bulan setelah Nabi Muhammad meninggal. Berarti ya tidak juga panjang umurnya. 6 bulan setelah Rasulullah meninggal, disusul pula oleh Siti Fatimah. Siti Fatimah ketika menikah dengan Imam Ali, Imam Ali pun tidak pernah menduakan. Tidak mau Imam Ali kawin lagi dengan perempuan lain selama menikah dengan Siti Fatimah. Ketika Siti Fatimah meninggal, barulah Imam Ali menikah dengan perempuan lain, kemudian kadang-kadang 2 perempuan. Ini namanya menghargai, menjaga perasaan putri Nabi Muhammad SAW. Begitu pula Nabi Muhammad. Nabi Muhammad karena sayang dengan Siti Khadijah, maka 24 tahun selama dengan Siti Khadijah, beliau 1 itulah istrinya. Tidak pernah 2, 3, 4. Meninggal Siti Khadijah barulah sampai 2, 3, 4 dan seterusnya.
Kenapa? Karena sayang dengan Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah banyak berkorban. Mulai dari perjuangan, mulai menyumbangkan harta, mulai jadi orang janda sugih di kota Makkah sampai janda miskin. Kadang-kadang 3 hari baru makan. Itu perjuangan Siti Khadijah membantu Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menghargai, tidak pernah diduakan Siti Khadijah. Nah, begitu pula Imam Ali dengan Siti Fatimah. Meninggal Nabi Muhammad, 6 bulan setelahnya Siti Fatimah pun meninggal. Sayyidah Fatimah. Ini entah yang mana anak daripada Ummu Kulsum atau atau Zainab atau Ruqayyah, wallahu a'lam. Ini nasihat Nabi kepada anak beliau ketika akan meninggal cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu jawazil buka 'alal mayyit bi ghairi nadbin wala nihayah. Boleh hukumnya, bab mengatakan boleh hukumnya menangis kepada mayit tanpa meratap. Yang tidak boleh meratap-ratap, ini tidak boleh. Merobek-robek baju, nyakar-nyakar lumpur lah kalau kita di sini. Kalau di Jakarta sana tidak lumpur, tanah. Udah dikuburkan, dicakar-cakar, mau jadi lagi. Nah itu jangan, itu meratap namanya, dilaknat oleh Allah. Amman nihaya faharamun, meratap-ratap, teriak-teriak, itu haram hukumnya. Wa sayati fiha babun fi kitabin nahi, akan datang keterangannya tentang nihaya, meratap-ratap, berteriak-teriak nanti pada bab larangan. Wa ammal buka, adapun sekedar menangis, menangis biasa ketika orang meninggal, itu hukumnya faja'at ahadisu katsirah bin nahyi anhu. Juga ada sebagian hadis yang banyak datang melarang daripada menangis. Namun wa annal mayyit, kenapa dilarang? Mayit itu yu'azzabu bi bukai ahli. Mayit akan diazab oleh Allah dengan sebab nangisnya keluarganya. Wa hiya muta'awwalatun wa mahmulah. Ulama mengatakan hadis-hadisnya karena banyak, ada hadis larangan menangis, ada hadis malah boleh menangis. Maka hadis-hadis ini dikaji mengandung anggapan yang dilarang itu ialah nangisnya ahli itu karena sebab wasiat si mayit, maka mayit dapat dosa dan diazab. Nah, pokoknya kayaknya Abah ini tidak lama lagi ini hidup. Lain rasanya sudah mungkin dapat ilham Abahnya mungkin. Nanti kalau Abah meninggal, wajib nangis. Jangan tidak nangis. Seluruhnya nangis anaknya. Nanti bayar nih beberapa orang pengiring nangis seluruhnya. Bayar Abah sugih. Nanti bayar. Satu orang 50.000 harus nangis. Nah, nangis dia. Anak-anaknya nangis, diwajibkan, diwasiatkan harus nangis, jangan senang. Padahal hatinya senang, padahal dapat harta warisan. Tapi disuruh nangis. Nah, nangislah anaknya. Nah, nangisnya anaknya disuruh diwasiatkan tadi, itu diazab. Yang siapa yang diazab? Mayit diazab oleh Allah. Kenapa diazab? Karena sebab dialah anak-anaknya menangis-nangis tadi. Dia yang mewasiatkan. Karena sebab wasiat tidak baik tadi, maka dia pun kena azab di dalam kubur. Tapi kalau nangisan tadi nangisan tidak ada wasiat dari si mayit, memang sedih. Tidak bisa dihalang-halangi, mana bisa menghalangi air mata. Dihalang-halangi tetap tumpah juga dia. Itu tidak masalah. An Ibni Umar radhiyallahu anhu, daripada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Sa'd bin Ubadah. Rasulullah mengunjungi melayat, bahasa kita melayatnya, mayitnya Sa'ad bin Ubadah, sahabat Ansor. Meninggal, namanya Sa'ad bin Ubadah. Nabi Muhammad melayat ke sana.
Wa ma'ahu Abdurrahman bin Auf, bersama Nabi Muhammad ikut Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdurrahman bin Auf sahabat sugih, paling sugih ini Abdurrahman bin Auf, pedagang. Sa'ad bin Abi Waqqas ahli pemanah. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini kalau dia berperang, dia menjadi pimpinan pasukan pemanah. Hebat manah, tidak pernah luput. Dari jauh pun kena pitis bahasa kita. Kalau dia manah tuh pas. Salah satu karomahnya, beliau mengejar pasukan orang kafir menyeberang sungai tanpa takut memakai kuda, kudanya tidak tenggelam. Jadi orang-orang kafir masuk ke perahu, kemudian memakai perahu nyeberang ke sungai, dikejar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Rupanya kudanya terus berjalan di atas sungai. Ini namanya karomah beliau. Ini bersama Rasulullah dan Abdurrahman. Kemudian ada lagi Abdullah bin Mas'ud bersama Nabi Muhammad. Jadi bertiga kawan sahabat Nabi Muhammad ikut Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud mengunjungi melayan Sa'ad bin Ubadah. Fabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menangis. Karena Sa'ad bin Ubadah tokohnya orang Ansor, termasuk yang menyambut Nabi Muhammad ketika datang. Meninggal, menangis Nabi Muhammad. Falamma ra'al qaum buka Rasulillah fabakau. Ketika orang-orang sahabat-sahabat tadi melihat Nabi Muhammad menangis, mereka ikut menangis. Tidak bisa ditahan itu. Mana bisa ditahan-tahan? Sedih. Ditahan-tahan suara mungkin bisa, air mata mana bisa ditahan. Faqala, nah, maka berkatalah salah satu faqala Rasulullah, maka berkatalah Rasulullah, ala tasma'una innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain. Tidakkah kalian mendengar sesungguhnya Allah, kata Rasulullah, tidak akan mengazab dengan sebab air mata. Wala bi husnil qalbi, Allah pun tidak mengazab seorang hamba dengan sebab sedihnya hatinya. Walakin yu'adzibu bihadza aw yarham. Akan tetapi Allah itu mengazab, kata Rasulullah, bihadza, dengan ini. Beliau mengisyaratkan ila lisanihi, kepada lidah. Nah, jadi ini yang membuat diazab. Air mata itu biasa mengalir, asal biasa saja menangis. Orang tua menangis, anak menangis, anak mati menangis, orang tua meninggal menangis. Wajar kita menangis. Kenapa? Ya orang tua, ayah, ibu, anak disayangi, kemudian menangis, wajar. Tapi jangan sampai keluar yang di lidah, teriak-teriak, jangan. Cukup sekedar menangis, air mata jatuh, hati sedih. Nah, itu namanya manusia seperti itu. Yang tidak boleh teriak-teriak, meratap-ratap, mengeluh-ngeluh. Nah, lisan itu yang tidak boleh seperti itu. Ketika lisan itu seperti itu, maka akan diazab dan dapat dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati biasa sedih. Kalau perlu memang harus menangis. Ini orang tuanya sugih luar biasa, kebun banyak, meninggal senyum-senyum anak. Ini jangan, ini curiga orang. Ini jangan-jangan cari warisan. Kalau bisa ya menangis memang. Walaupun mungkin kadang-kadang sebagian anak ada yang bermusuhan dengan orang tuanya, ada. Sehingga anak orang tuanya meninggal, santai saja dia, tidak ada sedih sama sekali, saking bermusuhan. Nah, ini kacau nih seperti ini. Orang tua sayang kepada anak itu melebihi apapun. Anak ini yang kadang-kadang kurang sayang kepada orang tuanya. Ada orang tua yang terbengkalai, dilalaikan oleh anaknya.
tapi orang tuanya diam, tidak membalas. Rupanya orang tuanya juga seperti itu dulu. Sampai meninggal dia sendirian di dalam rumah. Meninggal istrinya oleh anaknya, rumah itu diambil. Abahnya disuruh nyewa. Rumah abahnya itu diambil. Rumah abah ini kita jual aja lah. Mama meninggal sudah. Abah nyewa rumah aja. Anaknya pun miskin rupanya. Nah, dijual rumah abahnya. Dapat dijual, ayahnya diberikan hanya sekedar makan saja, sekedar bukan bagian rumah. Padahal rumah itu kan banyak duitnya. Hanya sekedar disewakan rumah, kemudian ditinggalkan. Tiap hari diantari, kadang-kadang makan ke sana, dijenguk jarang. Akhirnya kadang-kadang orang tuanya pergi ke rumah saudaranya malah, saking disia-siakan oleh anaknya tadi. Sampai meninggal orang tuanya sendirian di dalam rumah sewa tadi. Anaknya tahu tengah hari ingin mengantarkan makanan. Sarapan tidak diantar, pagi tengah hari diantarkan makanan. Rupanya orang tuanya kaku sudah meninggal. Apa kata orang yang kena? Rupanya orang tuanya jarang marah-marah kepada anaknya. Orang tuanya itu pun seperti itu dulu kepada orang tuanya. Nah, rupanya sama. Orang tuanya yang meninggal yang di rumah sendirian tadi, di rumah sewa, itu pun kepada orang tuanya seperti itu dulu. Maka dia rela saja diperlakukan anaknya seperti itu. Dia merasa dia pun menyia-nyiakan orang tuanya, tidak pernah merawat orang tuanya dulu. Nah, rupanya Allah itu membalas sebagaimana perlakuannya kepada orang tuanya, dibalas lagi oleh anaknya kepadanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal seorang hamba. Maka kalau kita ingin umpama anak kita itu berbakti, maka mulai daripada kita dulu yang berbakti kepada orang tua. Nanti Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kita. Allah buat anak berbakti kepada kita, dan terusnya seperti itu. Jadi yang susah itu anak yang kepada orang tua. Orang tua insya Allah sayang kepada anak, tapi anak kadang-kadang kurang sayang kepada orang tua, sampai ada yang bermusuhan, sampai mati bermusuhan. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a ilaihi ibnati, disodorkan kepada beliau anak daripada anak perempuan beliau, berarti cucu Nabi Muhammad. Wa huwa fil maut, rupanya cucu Nabi Muhammad sakaratul maut, ingin meninggal. Fafadat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengalirlah air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajarlah cucu. Faqala lahu Sa'ad, berkata Sa'ad, sahabat Sa'ad, ma hadza ya Rasulullah, apa ini ya Rasulullah? Melihat Nabi menangis, diprotes oleh Sa'ad, apa ini ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Faqala hadhihi rahmah, kata Rasulullah, air mata ini air mata kasih sayang. Ja'alahu Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi, Allah membuat ada pada hati hambanya. Jadi kalau air matanya mengalir, itu tanda hatinya sayang kepada si cucu tadi. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhamah, hanya saja Allah itu sayang kepada hamba-hambanya yang mempunyai sifat kasih sayang. Dari hadis ini malah mengatakan Allah itu sayang kepada orang yang gampang mengeluarkan air mata, menangis kepada orang yang meninggal. Itu tandanya berarti hati orang yang menangis tadi adalah hati yang sangat kasih sayang dan disayangi oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Ini berarti boleh menangis. Bahkan jadi sangkaan bahwa orang yang menangis itu mempunyai hati yang sangat kasih sayang, dan Allah senang kepada hati yang hati itu kasih sayang kepada orang lain.
Maka kalau andai kata ada yang meninggal, keluarganya menangis, jangan diprotes, boleh hukumnya. Dan tanda itu adalah kasih sayang yang hidup kepada yang meninggal. Yang perlu kita nasihati, kalau umpama yang menangis itu meratap-ratap, maka kita nasihati. Kenapa? Ketika dia meratap, dia tidak ridho dengan keputusan Allah dan dapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kalau umpama ada yang seperti itu, tidak sampai mayit itu pun diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kadang-kadang gara-gara kita mayit itu diazab oleh Allah. Ini yang model diwasiatkan. Apalagi yang model mubazir kalau bisa dihilangkan saja. Apa yang mubazir? Nyerang makanan, beras, kalau bisa jangan. Sayang beras dibuang-buang. Ada yang mengatakan bahwa itu nanti khawatir kalau nanti mayit diazab oleh Allah gara-gara kelakuan orang yang hidup. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata min النار والعفو عند الحساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.